Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, berjumpa kembali dengan saya Yudit Samanta untuk program Tamu Hari Ini. Peduli adalah ciri khas yang melekat pada tamu hari ini dan peduli kepada ekonomi masyarakat atau bisa dibilang wong cilik serta peduli kepada kebudayaan Lampung. Siapakah tamu hari ini? Sudah tidak asing lagi. Beliau adalah Dr. Yuria Putra Tubarat, Wakil Ketua Kadin Bidang Ekonomi Lampung. Segera kita sapa beliau karena sudah ada di samping saya hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bang Yuria. Apa kabar? Waalaikumsalam. Bahagia Baik sekali. sekali. Bisa ketemu dengan Abang di sela-sela aktivitas bisnis yang luar biasa padat, Bang. Alhamdulillah. Tubarat itu kira-kira boleh tahu nih sebelumnya embel-embel Tubarat. Apakah ada kaitannya dengan tulang bawang barat atau memang ada makna tersendiri, Bang? Iya, jadi memang Tubarat itu banyak orang mengatakan bahwa itu tulang bawang barat. Ya juga sebenarnya. Walaupun sebenarnya bukan itu gitu. Saya memang orang yang berasal dari tulang bawang barat. Tapi Tubarat itu nama orang tua. Orang tua saya itu turunan Bakri dan Raden Ayu. Jadi disingkat Tubarat. Oh begitu, Gitu. Turunan Bakri. Berarti Raden kalau Ayu. turunan Palman akan berbeda itunya ya. Iya. Oke, baik. Abang, selama 2 periode untuk sebagai pengurus Ya. di Kadin Lampung, Abang, apakah memang sudah enjoy di posisi ini atau seperti apa nih, Bang? Jadi kalau kita, karena memang kita pekerjaannya hari-harinya memang bisnis, di Kadin ya tetap enjoy gitu. Mau berapa periode juga, karena itu memang berjuang untuk kepentingan dunia usaha, Baik, ya kita juga tetap happy gitu. baik, Bang. Terus kira-kira nih, Bang, untuk pengurus yang diamanahkan di bidang ekonomi, apa saja, Bang, yang sudah dijalankan di Kadin untuk bidang ekonomi ini dan yang belum dijalankan? Jadi yang belum dijalankan itu banyak, tetapi Baik. tidak sedikit juga yang sudah dikerjakan. Jadi kita tahu bahwa pondasi ekonomi itu Ya. di dunia usaha itu adalah usaha kecil menengah dan koperasi. Jadi ini yang menjadi concern kita, concern saya gitu ya. Jadi saya memperjuangkan bagaimana para teman-teman di pengusaha UMKM ini dapat berkembang baik, menjadi besar, menjadi tuan rumah di Lampung ini, jangan jadi penonton. Sementara lingkungan dalam hal ini mungkin di dunia bisnis itu sendiri itu sebuah pertarungan, sebuah pertarungan yang memang membutuhkan tenaga yang ekstra besar dan terus menerus gitu. Oleh karenanya memang peran saya di situ adalah bagaimana kita bisa mempermudah lalu bisnis mereka, kepentingan-kepentingan mereka, misalnya bagaimana mereka bisa mendapatkan tambahan dana, pembinaan dari pemerintah, lalu bagaimana mereka bisa mendapatkan jaringan gitu. Ini yang menjadi concern saya di... Baik. Kalau itu yang terjadi berarti potensi di Lampung ini tergolong besar ya, Bang ya? Bukan tergolong besar, memang besar. Memang besar, Memang tapi di besar. Sumatera termasuk yang termiskin ini, Bang. Itu seperti apa kalau menurut Abang? Yang itu menurut hitungan statistik kita Baik. termiskin. Saya agak meragukan bahwa kita ini orang-orang miskin. Kalau Yudit bisa lihat itu di mal-mal itu banyak orang belanja. Baik. Motor laku keras, mobil laku keras di Lampung ini. Jadi silakan aja. Justru sebenarnya itu untuk memacu kita, untuk kita lebih berkembang lagi, lebih maju lagi, lebih meningkat lagi. Jadi Sebenarnya. bisa dibilang bahwa katakanlah itu statistiknya harus dirubah atau Enggak juga, harus enggak juga. Jadi memang kita begini. Justru sebenarnya jika orang menilai kita negatif atau kurang, justru itu memacu kita untuk kita berjuang. Kadang-kala kita diberi, wah ini udah hebat nih Yudit nih. Kita akan santai gitu, Ya. puas. Nah, kalau dikasih informasi, wah ini kurang ini, Dalam posisi siaga 1 terus, Bang. wah seperti siaga 1 itu. terus. Baik, Bang. Jika itu yang terjadi demikian, jadi bagaimana peranan Kadin, Bang, dalam menghadapi ini nih untuk perekonomian di Lampung, untuk ekonomi wong cilik dan lain-lain seperti apa? Jadi kan gini, memang karena memang
pengusaha kecil itu adalah banyak hal yang harus kita pikirkan. Baik. Itu tadi saya bilang mulai dari marketingnya, bagaimana marketingnya sendiri nggak sederhana, bagaimana produknya supaya baik, bagaimana packagingnya juga harus baik. Lalu sudah baik semuanya itu sebenarnya kita bagaimana supaya dia bisa masuk pasar. Yang banyak ini kan kadang-kadang program dari teman-teman pemerintah itu bagaimana mereka mengembangkan saja tapi pasar itu kurang gitu. Kita bisa maklumi sebenarnya karena memang mereka teman-teman di birokrat itu kan bukan pelaku gitu. Makanya kita mengambil inisiatif untuk itu kita bagaimana kita mengawinkan itu supaya kita bersinergi. Baik. Jadi kalau seperti itu bisa dibilang kita masih jauh tertinggal atau bisa dibilang juga harus banyak hal yang dilakukan kita untuk bersaing dengan katakanlah sekarang menghadapi masyarakat ekonomi ASEAN. Jadi kalau jauh tertinggal sih enggak, karena kita memang cukup baik, berkembang terus. Baik. Tapi kita nggak boleh puas karena memang peluang itu semakin besar. Gitu. Iya. Dan kita juga harus berpikir bahwa bukan saja Indonesia yang harus kita rambah, tetapi luar negeri juga harus kita rambah. Dan orang luar negeri itu nanti akan datang ke Indonesia, dan sekarang sudah begitu. Maka kita juga harus betul-betul bisa membuat produk-produk kita itu betul-betul bisa diminati oleh para konsumen, baik itu Indonesia maupun luar negeri. Kenapa saya bilang kalau kita di Lampung jangan berpikir dulu luar negeri, berpikir dulu Indonesia. Penduduk kita di negara-negara ASEAN ini adalah penduduk yang terbesar, 250 juta. Yudit bisa bayangkan kalau kita bisnis dengan orang Indonesia, dengan bangsa Indonesia ini, untung Rp1.000 1 tahun aja, maka Rp1.000 kali 250 juta, 250 miliar. Bandingkan kita mau bisnis dengan Singapura, bisnis dengan Malaysia yang 70 juta, itu lebih baik kita Indonesia. Yang potensi yang paling besar dia dari ini kesempatan jumlah penduduknya. Nah ini yang harus kita jangan sampai orang dari Filipina, dari Singapura justru nanti mereka masuk ke Indonesia, mereka yang menikmati. Kalaupun mereka masuk ke Indonesia, mereka harus lewat kita. Orang dari Singapura mau berdagang ke Indonesia, dia harus masuk Lampung dulu. Itu yang harus kita kejar. Gitu. Bang, baru-baru ini Abang ke China, ya Bang. Dan kalau Yudit nggak salah, sekitar di tahun 90-an itu China penduduk yang padat dan bisa dikatakan kalau macannya ASEAN itu adalah Jepang ya pada waktu itu. Tapi sekarang di 2000-an ini China sudah termasuk yang unggul. Sedangkan di balik penduduk yang padat tersebut, memandang hal ini untuk diaplikasikan atau apa yang bisa diambil pelajaran untuk oleh-oleh kita di Lampung, Bang? Jadi kan gini, Cina itu penduduknya 1,4 miliar, kita 250. Bayangkan, saya rasa di seluruh rumah kita, pasti ada minimal satu produk dari China. Peniti pasti ada di rumah kita, produknya dari Cina. Masih banyak yang lainnya. Itu yang harus menjadi pikiran kita. Mau tidak mau, bisa tidak bisa, mereka pasti jalan ke Indonesia. Kepentingan kita adalah, kalau dia mau masuk ke Indonesia, Anda lewat saya dong. Jangan lewat Jawa Barat, jangan lewat Jakarta, jangan lewat Medan, lewat Lampung dong. Nah itu. Jadi potensi kita itu memang mudah mereka lirik dan sudah mereka garap jauh lebih lama dari kita berpikir ini. Oke, Bang. Pemirsa, selain sebagai pemerhati ekonomi Wong Cilik, beliau adalah Dr. Yuria Putra Tubarat, adalah orang yang sangat peduli dengan kebudayaan Lampung. Bagaimana kepedulian beliau dan apa saja kiprah yang dilakukan beliau terhadap kebudayaan Lampung akan kembali setelah yang satu ini. Sudah terlalu lama sendiri, sudah terlalu lama aku asik sendiri, lama tak ada yang menemani rasanya. Wangi. Tok Jumbo, ampuh mengusir nyamuk sampai pagi. Permasalahan yang terjadi di Lampung
situasi terkini tentang Lampung. Kami kabarkan dalam program Sekitar Lampung, merangkum informasi dan peristiwa yang terjadi di Lampung hari ini secara cepat, lengkap, dan akurat. Lawan segala tindak pidana korupsi, lawan kawan-kawan. Setiap Senin sampai dengan Jumat, hanya di Sindo TV Lampung. Waspadalah, kejahatan bisa terjadi kapan dan di mana saja. Tindakan kriminal yang tak terduga. Cegah, tangkal, cekal. Hadir setiap Senin sampai dengan Jumat. Hanya di Sindo TV Lampung. Mau eksis sekalian narsis? Hai, di sini tempatnya. LTV 16, wadah eksis bagi remaja putri usia 16 tahun ke atas. Kamu bisa jadi host program ini. Caranya, kirimkan CV dan fotomu ke Lampung TV atau daftar sendiri di fanpage LTV 16. LTV 16, kini kamu bisa jadi host. Pemirsa, selain giat dalam memperhatikan ekonomi wong cilik, Dr. Yuria Putra Tubarat juga sangat memperhatikan ataupun sangat care terhadap persoalan budaya dan kebudayaan Lampung. Kita tanya, sebenarnya apa sih Bang Yuria yang Bang Yuria cari? Iya kan memang agak lucu ya. Saya ini kan backgroundnya memang ekonomi, bisnis, lalu nguruskan kebudayaan. Tapi saya berpikir bahwa kita tidak boleh tercabut dari akar kita sendiri. Saya harus jadi orang Lampung gitu. Oleh karenanya saya harus tahu orang Lampung itu seperti apa, kebudayaannya seperti apa. Karena saya suka nyanyi, maka saya membina, menginventarisasi apa sih lagu-lagu Lampung ini. Nah, itu menjadi apa? Saya tertarik untuk itu. Beberapa tahun yang lalu saya pernah membina, jadi host sendiri untuk satu acara budaya UGM. Nah, jadi di situ tuh ada gitar klasik. Kalau yang untuk Lampung Pepadun, Cetik. klasik Klasik Lampung. Klasik. Oke. Lalu kalau yang pesisir itu nanti yang gambus itu. Nah, jadi mereka ini saya bina untuk kita siarkan gitu, supaya yang muda-muda tahu bahwa Lampung itu sebenarnya punya seni, punya kebudayaan yang menarik. Nah, di situ kita dalami. Lagu-lagu Lampung itu biasanya kan lagu-lagunya sedih-sedih, gitu. Jadi puitis sekali gitu. Iya, andahmu. Iya, andahmu misalnya kan kalau pesisir tuh. Iya. Iya kan, Bebay Balu. Kalau Yudi tahu nggak Bebay Balu? Nggak tahu, Nggak Bang. tahu kan? Bebay Balu itu janda kalau bahasa Indonesia. Oh my God. Ya. Itu. Nah, ini klasik. Jadi 2 tahun saya buat acara, saya jadi host sendiri. Karena kata mereka, daripada kita cari host, abang siap nggak? Siap, saya bilang. Iya. Padahal kita maksa itu. Oke, Bang. Kalau begitu, kalau Abang lihat kebudayaan Lampung saat ini seperti apa dan makna konkret itu seperti apa menurut Abang? Ya, jadi kan gini, saya katakan tadi bahwa kita nggak boleh terangkat dari kebudayaan kita, karena kebudayaan kita itulah yang menjadi ciri kita. Indonesia itu Bhinneka Tunggal Ika. Kalau kita sudah sama itu nggak ada Bhinneka Tunggal Ika. Oleh karenanya kita munculkan ini. Saya kepingin orang Lampung itu semua betul-betul jadi orang Lampung. Orang Lampung yang saya maksud itu orang apa saja, suku apa saja, dia harus jadi betul-betul jadi orang Lampung. Sehingga dia menikmati Lampung ini. Kebudayaan Lampung itu kita harapkan menjadi perekat orang-orang yang ada di Lampung. Baik. Orang Jawa pintar nyanyi Lampung, pintar bahasa Lampung. Orang kita juga pintar bahasa Jawa. Biasanya kalau orang Lampung itu mudah menerima kebudayaan luar itu. Buktinya saudara kita di daerah, di kampung, itu pintar bahasa Jawa dibandingkan kita gitu. Oh iya betul. Ya kan, menerima bahasa Sunda, bahasa Batak, bahasa Padang.
Nah ini perekat kita, gitu. Sehingga betul-betul tidak ada persoalan di antara kita, gitu. Iya, Bang. Gitu. Kalau banyak orang bilang, ini benar atau enggak nih Bang, kebudayaan Lampung ini miskin dengan telaah atau riset atau studi seperti itu Bang. Kalau Abang melihatnya seperti apa? Itu saya setuju. Setuju. Ini buktinya, konkretnya, itu pendidikan kebudayaan Lampung, jurusan bahasa Lampung itu tutup di Universitas Lampung. Saya terakhir ini saya dengar itu dihidupkan lagi karena memang jadi lucu. Kalau di Lampung sendiri itu tidak ada penelitian, tidak ada riset, tidak ada upaya-upaya, itu menjadi satu hal yang memprihatinkan buat kita. Iya. Tidak ada yang salah dalam hal ini, kita harus bicara ke depan. Kita berharap teman-teman kita, para penguasa istilahnya, cobalah. Mari sama-sama kita kembangkan kebudayaan Lampung ini supaya betul-betul menjadi alat perekat itu, jadi lem. Saya pernah berkunjung di Kepulauan Riau. Ada keluarga yang menikah di situ. Menikahnya apa? Di KUA. Ternyata di sana itu kalau menikah itu harus ke KUA. Iya. Lalu di KUA itu sudah disiapkan tempat pelaminan yang pakaiannya, pelaminannya, semuanya dipinjamkan gratis di situ. Di KUA itu? Ya, sehingga yang kita ini orang Lampung harus pakai itu. Jadi foto-foto kita itu jadi foto-foto menggunakan itu. Oh, nah iya, itu. Iya. Kita pingin itu ada di Lampung, gitu, di KUA. Kan sekarang program Departemen Agama kan gitu. Coba kita siapkan di masing-masing daerah supaya di KUA itu disiapkan itu. Jadi orang itu bisa masuk ke situ. Dan walaupun kemudian nanti mungkin pulang ke rumah dia pakai pakaian dia sendiri masing-masing gitu. Jadi itu adalah salah satu cara menurut Abang ya yang harus bisa diadopsi lah mungkinnya seperti itu ya. Iya, jadi kan kalau kita tahu kalau sewa pakaian Lampung di Lampung ini kan puluhan jutaan gitu. Mahal gitu. Nah, oleh karenanya saya pikir dari hal seperti itulah kita mulai barangkali. Iya. Itu. Oke, Bang. Kalau sekarang melihat fenomena bahwa sering terjadi pengerusakan seperti di Mesuji ya Bang, kan kita sering melihat adanya terjadi pengerusakan kantor instansi pemerintah, Mapolres Mesuji. Seolah-olah ini seperti sudah menjadi budaya juga Bang. Abang memandang ini seperti apa Bang? Iya, kalau saya berpikirnya gini, kita harus positif berpikirnya. Kita juga harus mengajak teman-teman. Jadi gini, budaya keras itu sebenarnya bukan budaya kita. Budaya demo itu bukan budaya Indonesia. Kita nggak ada demo, setahu saya. Masa dari zaman Belanda kita udah ada demo? Kan nggak ada. Kita menyikapi itu sebenarnya kalau sampai demo, itu saluran sistem itu nggak jalan. Kenapa kok orang bisa sampai nggak bisa ngomong lagi? Ada cuma satu-satunya yaitu demo. Sekarang ini. Nah untuk hal seperti itu saya berharap sebenarnya kita semua mengevaluasi ada apa ini, ada yang salah ini. Kalau kita di demo orang sampai perusahaan seperti itu pasti ada yang salah. Jadi oleh karenanya lebih baik mari kita sama-sama mengevaluasi itu. Nah sehingga jangan terjadi miskomunikasi, saluran mampet lah kalau bahasa anak muda. Harus komunikasi yang baik ya, lebih baik. Jadi misalnya gini, kalau kita ingin mengadukan sesuatu, tidak pernah kena respon, tidak pernah ditanggapi juga tidak memuaskan, misalnya kan. Nah, akhirnya apa demo? Oke. Seru sekali seperti pembicaraan Bang. Nanti kita akan kembali lagi karena setahu Yudit dan jelas tahu Abang ini PNS, tapi kemudian memilih jalannya sendiri. Jangan dijawab dulu Bang. Pemirsa akan kembali setelah yang satu ini. Himalaya, bahkan akan aku taklukkan tanpa cahaya di kegelapan, berbalutkan pelita hatimu. Pilihan cerdas, nikmat dan sehat, minyak goreng Rose Brand. Minyak goreng non kolesterol, tanpa bahan pengawet,
dengan proses 2 kali penyaringan. Mengandung vitamin E, beta karoten, dan omega 9 yang membantu menurunkan kadar kolesterol. Masakan lebih gurih, lebih lezat, dan lebih sehat. Nikmat abis. Permasalahan yang terjadi di Lampung, situasi terkini tentang Lampung, kami kabarkan dalam program Sekitar Lampung, merangkum informasi dan peristiwa yang terjadi di Lampung hari ini secara cepat, lengkap, dan akurat. Lawan segala tindak pidana korupsi, lawan kawan-kawan. Setiap Senin sampai dengan Jumat, hanya di Sindo TV Lampung. Mau eksis sekalian narsis? Hai, di sini tempatnya. LTV 16, wadah eksis bagi remaja putri usia 16 tahun ke atas. Kamu bisa jadi host program ini. Caranya, kirimkan CV dan fotomu ke Lampung TV atau daftar sendiri di fanpage LTV 16. LTV 16, kini kamu bisa jadi host. Menemani akhir pekan Anda dengan berita kriminal yang terjadi selama 1 pekan. Cekal akhir pekan setiap Sabtu dan Minggu hanya di Sindo TV Lampung. Pemirsa, masih bersama tamu hari ini dan masih bersama Dr. Yuria Putratubarat. Kita akan gali lagi apa pendapat beliau tentang kebudayaan sebelum kita masuk ke segmen berikutnya. Bang Yuria, Ya. Bang Yuria, setahu Yudit dari zaman mahasiswa dulu adalah salah satu aktivis bisa dibilang dalam keagamaan ya Bang ya. Ya. Seperti itu bisa dibilang ya Bang. Betul. Nah, jika kita lihat kebudayaan ini untuk sejalan dengan Islam seperti apa menjadikan kebudayaan Lampung sejalan dengan Islam, Bang? Iya, kebudayaan itu, semua kebudayaan itu kalau yang di Lampung ini, Baik. itu sejalan dengan Islam, karena itu baik. Ya. Sementara kita tahu Islam itu rahmatan lil alamin, rahmat untuk semua, Iya. isi alam ini. Oleh karenanya memang komunikasi, silaturahim kalau di Islam itu. Dulu waktu mahasiswa, dari pelajar saya dulu aktif di Pelajar Islam Indonesia. Di mahasiswa saya aktif di Himpunan Mahasiswa Islam. Lalu aktif di Muhammadiyah, Al-Isa dan sebagainya. Jadi ini saya lihat bahwa sangat ada hubungan antara Islam sebagai agama dan kebudayaan kita sebagai daerah ini. Iya. Komunikasi yang baik, silaturahim yang baik, ungkapan kata-kata yang baik, bagaimana berkomunikasi yang baik, yang halus, sopan santun. Di Lampung ini, kalau Yudit masih ingat, kalau mau lewat di depan orang tua, itu dulu, itu harus nunduk kita begini, tangannya gini nih. Iya. Zaman dulu. Sekarang ini kalau anak kita lewat, kita lagi ada tamu, dia nyelonong aja. Nah ini saya bilang ini harus kita kembalikan ke ini. Jadi sebenarnya kaitannya dengan Islam tadi sebenarnya memang nggak ada masalah. Justru sejalan gitu. Iya. Bang Yuria tadi sudah Yudit katakan waktu pada masanya sempat menjadi pegawai negeri sipil. Ya kan, kemudian Bang Yuria rela melepaskan itu, sementara di luar sana bisa dikatakan beribu-ribu masyarakat kita ingin masuk sebagai PNS, tapi Bang Yuria justru melepaskan itu dan memilih jalannya sebagai pengusaha. Itu seperti apa, Bang? Saya dari mahasiswa sebenarnya udah bisnis. Saya sudah punya perusahaan dulu lagi. Dari mahasiswa? Ya, luar biasa. Dengan teman saya buat perusahaan. Saya jadi kontraktor listrik dulu. Lalu di perjalanan saya jadi pegawai negeri, menjadi dosen PNS, dosen ditempatkan di perguruan tinggi swasta. Nah, di dalam perjalanan saya itu sebenarnya saya tidak pernah lepas dari bisnis itu sendiri. Dari bisnis itu saya bersentuhan dengan dunia politik.
Nah, tahun 2004 itu saya terpilih jadi anggota DPR provinsi. Disitulah saya harus memilih. Apakah saya PNS atau saya anggota DPR. Karena memang ini saya sudah persiapkan menjadi anggota DPR ini, risiko ini, saya memilih jadi anggota DPR. Karena saya, bisnis. Pada waktu itu memang gajinya kecil. Oh, pada waktu itu kira-kira di tahun berapa Bang, kalau boleh Tahun 2004 itu gaji saya itu 3 juta berapa gitu. Iya, 3 Nah, juta. padahal pada sebelum-sebelumnya bayar handphone aja lebih dari itu gitu, per bulan. Oke. Kan dulu kan handphone tuh ada roaming, ada macam-macam kan. Iya, betul. Bang, dan jabatan terakhir pada waktu itu apa Bang? Di PNS. Iya, di PNS. Di PNS kan dosen. Dosen. Dulu saya aktif di mendirikan STI Muhammadiyah Kalianda. Iya. Lalu saya Universitas Muhammadiyah Lampung. Lalu ya itu aktivitas di situ. Baik. Jadi bisa dibilang sudah jadi pilihan, sudah jadi passion Abang untuk memilih itu. Bisnis. Tapi ada dengar-dengar juga masalah bisnis ya Bang. Ya. Pada waktu meninggalkan PNS, Abang rela meninggalkan itu dan masuk, apakah sebabnya bisa dibilang tanda kutip ya, gara-gara masuk ke partai politik nih Bang? Seperti itu. Kalau itu enggak menjadi satu alasan yang membuat saya harus begitu. Dan pada zaman itu boleh tahu nggak Bang, rekrutmen PNS pada waktu itu seperti sekarang? Susah. Oh, sudah susah Bang? Ya, susah Baik. memang. Susah pada waktu itu, tapi saya kan nggak susah waktu itu. Karena saya ikut tes, ya lulus gitu. Jadi nggak jadi beban juga. Ternyata begitu saya di dalam, itu menjadi, ya karena dulu ada cerita sedikit bahwa orang tua kita ini kan kalau kita belum PNS itu kan belum kerja. Pernah satu saat, teman mertua saya itu bilang, saya dengar itu Yuria sekarang apa kerjanya? Belum, katanya belum ada kerjaan. Sekarang ini lagi ngeborong-ngeborong aja. Jadi saya jadi kontraktor itu belum dianggap bekerja. Belum bekerja Bang. Nah maka ketika saya dapat SK jadi PNS, saya kasih dia dengan mertua saya, nih Mak, ini SK saya jadi PNS. Hah? Kamu jadi PNS? Iya. Sudah kerja kamu? Sudah kerja. Enggak, dia sedekahan gitu. Baik. Itu. Memang pada waktu itu tergolong susah juga untuk rekrutmen orang PNS. Dan memang itu menjadi idola. Jadi kalau jadi PNS tuh mudah cari istri lah gitu. Oh, iya, karena mengenakan baju korpri dan lain-lain itu kan ya Bang ya? Iya betul, SK korpri itulah. Oh, Bang Yuria, berapa lama Bang mengenakan pakaian PNS, bisa dibilang baju korpri tadi Bang Yuria? Kalau pakai baju korprinya sebentar, waktu prajabatan aja. Ya, setelahnya itu kalau dosen kan jarang-jarang pakai baju korpri ya, karena makanya waktu saya jadi anggota DPR itu kan teman-teman wartawan ribut. Nih Bang Yuria dibilang PNS. Kapan-kapan di PNS kan gitu. Karena saya itu kan dosen PNS gitu. Jadi nggak pernah harus pakai baju PNS waktu itu. Itu. Bang Yuria kan saya tahu tergolong orang muda yang dinamis. Udah tua kok. Ya kan, kemudian pengusaha, ya kan, kemudian politisi. Ini sebenarnya mana yang mau dipilih? Pengusaha yang politisi atau di mana posisi Abang? Itu bisa jadi satu karena saling berhubungan. Kita di bisnis itu harus punya relasi banyak, harus punya teman banyak. Iya. Nah, salah satu tempat untuk berteman itu di partai, gitu. Jadi ini menjadi tempat saya berkomunikasi dengan teman-teman. Makanya kalau saya itu walaupun saya di Partai Golkar, tapi saya bisa berteman dengan partai apa saja, karena orang-orang yang di partai itu adalah teman-teman kita juga, gitu. Jadi bisa perhatikan. Orang-orang yang bermain-main di partai itu, yang artinya bukan bermain-main di partai, maksudnya itu di partai-partai itu, pasti banyak pengusahanya. Oh. Nah, di situ. Makanya kalau di Kadin, itu kumpulan orang-orang partai juga. Tapi ketika kita di Kadin, kita itu tidak bicara partai. Kita bicara bisnis, bagaimana share, bagaimana kita bersinergi, untuk kita bisa berkembang lebih baik ke depan. Gitu. Jadi itu menjadi alat kita untuk mencapai tujuan. Menjalankan itu dengan aktivitas bisnis yang luar biasa nih, emang enjoy sudah, oke, ini passion saya atau apa, seperti apa Bang? Oh iya, memang seperti itu. Itu kan saya bilang tadi silaturahim. Jadi kalau kita kumpul tuh backgroundnya macam-macam. Nah disitulah kita nanti akan berkolaborasi, bagaimana kita memikirkan pengembangan ekonomi di Lampung, bagaimana kita memikirkan rakyat, porsinya gitu.
bohong lah orang kalau kita bilang, oh misalnya mikirin rakyat, dirinya nggak dipikirkan, bohong tuh. Baik Bang. Bang, nanti di segmen berikutnya kita ada games. Gamesnya seperti apa ditunggu Bang. Disiapkan aja dulu mentalnya dulu ya Bang ya. Iya, insya Allah. Pemirsa jangan kemana-mana, Yudit Samanta beserta dengan Dr. Yuria Putra Tubarat akan segera kembali untuk program Tamu Hari Ini. Aku di sini dan kau di sana, hanya berjumpa via suara. Namun ku selalu menunggu saat kita akan berjumpa. Wangi. Dok Jumbo, ampuh mengusir nyamuk sampai pagi. Waspadalah, kejahatan bisa terjadi kapan dan di mana saja. Tindakan kriminal yang tak terduga. Cegah, tangkal, cekal. Hadir setiap Senin sampai dengan Jumat. Hanya di Sindo TV Lampung. Mau eksis sekalian narsis? Hai, di sini tempatnya. LTV 16, wadah eksis bagi remaja putri usia 16 tahun ke atas. Kamu bisa jadi host program ini. Caranya, kirimkan CV dan fotomu ke Lampung TV atau daftar sendiri di fanpage LTV 16. LTV 16, kini kamu bisa jadi host. Permasalahan yang terjadi di Lampung, situasi terkini tentang Lampung, kami kabarkan dalam program Sekitar Lampung, merangkum informasi dan peristiwa yang terjadi di Lampung hari ini secara cepat, lengkap dan akurat. Lawan segala tindak pidana korupsi, lawan kawan-kawan. Setiap Senin sampai dengan Jumat, hanya di Sindo TV Lampung. Pemirsa, sebelumnya pernah saya sampaikan tadi bahwa ini Bang Yuria ini adalah termasuk orang yang dinamis dan sangat peduli tentang kebudayaan Lampung. Nah, kembali kita bertanya-tanya dengan beliau. Bang Yuria ini kan pernah mendirikan Lampung Bangkit pada waktu itu. Ya. Alasannya boleh tahu, Bang? Jadi tahun 2000 itu, tahun 2000 saya waktu itu mendirikan Lampung Bangkit itu dalam rangka pengembangan ekonomi dan budaya lokal. Baik. Itu yang kita lakukan untuk pengembangan ekonomi lokal Lampung. Dan jadi memang budaya. lembaga itu didirikan memang untuk pengembangan ekonomi Untuk budaya itu. lokal. Oke Bang. Sepertinya Lampung Bangkit mengalami pasang surut nih Bang. Apakah itu tergantung angin? Enggak juga. Jadi Lampung Bangkit nih, itu Bang? misalnya gini, Lampung Bangkit itu juga sekarang kan ada lembaga perlindungan konsumen. Baik. Itu ada adik yang berkembang melakukan advokasi terhadap konsumen. Mereka main di situ. Yang budaya lokal saya bilang musik-musik itu ya itu ada lagi divisinya gitu. Ini sebenarnya yang melaksanakan bukan saya gitu. Ya mereka-mereka itulah sebenarnya yang saya himpun untuk melakukan sesuatu di bawah koordinasi dengan saya gitu. Gitu. Terus Lampung Bangkit ini ke depannya seperti apa Bang kalau seperti Harus terus bangkit terus. harus terus Dia harus bangkit dan mengembangkan apa saja sesuai dengan kebutuhan zaman yang tetap mengakar kepada kebudayaan dan ekonomi lokal gitu. artinya dengan banyak melakukan pagelaran-pagelaran festival kebudayaan Apa musik, saja lah dan lain-lain. bisa dilakukan kan. Jadi tidak ada Ada angin. job fair juga baik. itu. Kita job fair juga beberapa kali kita kerjasama dengan kampus. Kita mikirkan bagaimana adik-adik kita untuk mendapatkan informasi, mencari pekerjaan. Baik. Gitu. Oh, jadi bukan karena faktor angin ya, Bang? Oh, bukan. Anginnya kencang-kencang. Enggak, gitu. Oh, enggak. Anginnya kan anginnya bukan angin surga nih. Ini beneran. Oh iya, nanti angin surga. Oke, sebentar Bang. Ini kita masuk ke games kita ya Bang ya Iya. hari ini. Akan Dudit berikan pertanyaan, Ya. kemudian Abang menjawabnya dengan singkat dan cepat. Yes. Are you ready for this question? Yoi. Are you ready? Ready. Oke, saya hitung sampai hitungan ketiga Bang. 3, 2, 1, go. Ekonomi mikro, Yuria. ekonomi rakyat, Yuria. ekonomi rakyat atau ekonomi kapitalis? Ekonomi kapitalis, no.
Ekonomi rakyat. Rakyat miskin atau tambah miskin? Bukan Yuria. Budaya Lampung. Yuria, Nasib kebudayaan Lampung. baik ke depan. Rakyat berbudaya atau tidak berbudaya? Berbudaya. Ekonomi Islam? Yes. Kebudayaan Islam? Yes. Alright. Terima kasih Bang Yuria. Sepertinya ini memang teruji sebagai ketika ditanya ekonomi mikro Yuria, budaya Lampung Yuria. Sekarang saya mau tahu masalah budaya Lampung Yuria. Iya. Dan Bang Yuria ini saya tahu pernah buat album, Ya. pernah punya single, dan Ya. itu saya tahu persis. Ya. Boleh untuk pemirsa di tamu hari ini, Bang Yuria nyanyi sedikit, nyanyi lagu wajib yang bisa dibilang lagu favorit abang lah. Lagu favorit saya itu lagu Surga di Bawah Telapak Kaki Ibu. Oh, mari kita berikan tepuk tangan. Jadi boleh nyanyi nih? Boleh nyanyi Bang, Oke. memang ditunggu Bang. Bercucuran air mata bila ku terkenang, betapakah besar budi ibunda berikan, siang malam menderita hingga tak dirasa. Sorga itu di telapak kaki ibu. Itu ya. Luar biasa. Yudit jadi merinding dengar ya Bang Yuria. Apakah itu memang punya makna tersendiri dalam hidup Bang Yuria ketika Yudit bilang lagu yang paling Bang Yuria suka? Sorga di telapak kaki ibu. Pernah dosa yang begitu dalam? Enggak gitu. Itu merinding Yudit dengar ya. Jadi apa namanya? Jangan ditanya itulah. Enggak apa-apa Bang. Yudit pengen tahu ada makna sendiri di lagu itu. Jangan nangis. Itu berlinang apa air mata. namanya? Apa ya? Itu jadi melekat di pikiran saya bahwa kita ini memang harus selalu memikirkan berbakti kepada orang tua, itu masalahnya. Jadi keberhasilan kita itu pasti karena orang tua gitu. Terutama ibu gitu. Jadi kalau udah bicara ibu tuh agak susah kita. Jadi otomatis air Iya, mata agak berlinang berat kita. ya. Dan itulah sebabnya Jadi- kenapa Bang Yuria sangat memfavoritkan lagu itu ya Bang. Iya, betul. Saya nggak pernah ditanya begini sih, jadi ini jadi buat saya sedih gitu. Agak mendalam gitu ya. Saya juga hampir tidak percaya bahwa seorang Bang Yuria yang kelihatannya tegar, yang kelihatannya sangat dinamis, sangat Iya, aktif. agak lemah Jika dalam. bicara masalah ibu, Lemah. down ya, dan Down. lemah. Bang Yuria, terima kasih sekali Baik. lagunya Surga Telapak, dan saya harus Diakhiri belajar dengan setelah itu. meneteskan air mata. Yang sepertinya Kalau setelah mau ini saya akan ngomong belajar. masalah ini, mau buat saya keluar air mata, emang ibu lah cerita itu. Ada cerita khusus Bang tentang Enggak ada kan gini. Kita coba kalau Yudit mau merenungkan betapa kita ini perlu apa namanya berbakti kepada orang tua. Bayangkan Yudit kan seorang ibu. Iya. Rasakan aja bagaimana seorang ibu tuh. Bagaimana melahirkan, membesarkan anak. Punya momen tersendiri Bang dengan ibu yang membuat tiba-tiba berlinang air mata. Saya tuh nakal gitu. Oh nakal, baru kebuka pemirsa. Sekarang ya nggak nakal lagi lah. Iya. Masa udah gede nggak masih nakal kan? Nggak lagi. Dan itu yang, kalau Bang Yuria nomor berapa dari berapa bersaudara? Saya itu nomor 1 dari 7 saudara. Baik. Alhamdulillah kami semuanya sarjana, bekerja semua. Apa namanya 4 orang PNS, walaupun yang satu lari dari kenyataan, Kenapa Bang? ya jadi PNS keluar lagi. Oh ya baik, sudah masuk ke saya. Yang lainnya cuma kami berempat laki-laki semua, kami bisnis semua, Oke, berempat. oke. Dan alhamdulillah ibu sudah bahagia dan sudah Insya Allah. sudah senang melihat anak-anak Senang. dari 7 bersaudara itu ya Bang ya. Iya. Senang Luar biasa. sekali hari ini ternyata memang seorang Bang Yuria di balik itu tetap membanggakan, tetap hormat dan santun kepada ibunda. Betul. Terima kasih banyak. Pemirsa jangan kemana-mana, kita akan gali lagi bersama Bang Yuria Putra Tubarat setelah yang satu ini. Bahaya. Kapanpun mimpi terasa jauh, oh ingatlah sesuatu, ku akan selalu
jadi saya pelindungmu. Waspadalah, kejahatan bisa terjadi kapan dan di mana saja. Tindakan kriminal yang tak terduga. Cegah, tangkal, cekal. Hadir setiap Senin sampai dengan Jumat. Hanya di Sindo TV Lampung. Permasalahan yang terjadi di Lampung, situasi terkini tentang Lampung, kami kabarkan dalam program Sekitar Lampung, merangkum informasi dan peristiwa yang terjadi di Lampung hari ini secara cepat, lengkap dan akurat. Lawan segala tindak pidana korupsi, lawan kawan-kawan. Setiap Senin sampai dengan Jumat, hanya di Sindo TV Lampung. Mau eksis sekalian narsis? Hai, di sini tempatnya. LTV 16, wadah eksis bagi remaja putri usia 16 tahun ke atas. Kamu bisa jadi host program ini. Caranya, kirimkan CV dan fotomu ke Lampung TV atau daftar sendiri di fanpage LTV 16. LTV 16, kini kamu bisa jadi host. Menemani akhir pekan Anda dengan berita kriminal yang terjadi selama 1 pekan. Cekal akhir pekan setiap Sabtu dan Minggu. Hanya di Sindo TV Lampung. Pemirsa, Sindo TV Lampung masih bersama Yudit Samanta dan tamu hari ini. Setelah kita ketahui, Bang Yuria ini adalah sangat aktif dan banyak aktif di berbagai organisasi apa saja kah itu, dan menurut beliau apa manfaat untuk organisasi tersebut untuk diri beliau tentunya ya, dan untuk orang lain pada khususnya. Bang Yuria, Ya. Mari Bang Yuria. Ya. Berapa banyak organisasi yang sudah Bang Yuria ikuti, kemudian yang sekarang masih aktif apa aja? Kalau organisasi dari dulu banyak banget gitu ya, terutama dunia usaha. Tapi kalau waktu saya masih pelajar dan mahasiswa dulu, saya aktifnya di Pelajar Islam Indonesia, PII. PII. Lalu di mahasiswa saya aktif di HMI dulu, Himpunan Mahasiswa Islam. Sampai sekarang saya juga adalah Ketua Himpunan Pengusaha Kahmi, Oke, ini yang ini alumni HMI gitu. Iya, kalau ini di mana nih Bang? PII. Wah, ini di PII nih. Di PII. Bisa Bang ceritakan sedikit Bang momen ini? Iya, di PII. Iya. Bisa Bang ceritakan sedikit momen ini? Ini acara silaturahmi ini dengan teman-teman, karena saya adalah mantan ketua perhimpunan keluarga besar di Provinsi Lampung. Jadi ketua perhimpunan keluarga besar ini anak aktivis anak PII nih. PII ya. Nah, anak PII ini di Lampung ini yang pertama-tama pakai jilbab di Universitas Lampung tuh tahun 80, ya anak PII. Anak PII. Anak-anak PII, anak-anak ekonomi sebenarnya, ya istri saya itu. Oh, dapetnya dari situ ya. Dan ini Nah, HMI, cerita sedikit Bang. ini di HMI. Ini HMI ini di Sudirman ya. Iya. Kita sampai sekarang saya masih menjadi ketua pengusaha HIPKA, himpunan pengusaha Kahmi. Jadi teman-teman ini yang aktivis HMI disebut Kahmi. Kita bergabung di sini. Oke. Bang Yuria ini kan orang yang aktif di Ya. organisasi. Kemudian juga sangat padat merayap bisnisnya. Ya. Itu gimana Bang Yuria bisa menjalankan itu dengan seimbang? Karena menjalankan itu kan bukan saya sendiri gitu. Yang menjalankan itu kan harus ada orang lain. Gitu. Jadi misalnya kita di listrik ada orang yang menjalankan, di perumahan ada yang menjalankan, misalnya di air minum ada yang menjalankan, dan lain-lain sebagainya. Dan kita itu kan hanya sebagai owner, sebagai komisaris, kita kan nggak harus operasional gitu.
Kita backup waktu pertama saja, lalu beberapa waktu kita memonitor. Gitu kan, ada orang-orang profesional, ada yang lebih muda-muda lah, yang lebih hebat-hebat. Ya. Bang Yuria, kalau boleh tahu bisnis apa aja Bang Yuria yang sedang aktif dijalankan saat ini, Bang? Sekarang ini ada yang perumahan, ada yang listrik, di bidang listrik gitu. Bidang listrik. Di bidang listrik, ada juga yang di bidang air minum gitu. Luar biasa banyak ya Bang ya? Iya. Menggurita. Ya nggak juga lah. Bang Yuria, yang saya dengar saat ini Bang Yuria juga terjun ke bidang media nih, bisnisnya seperti itu. Yang akan Abang tempuh dan goalnya tuh seperti apa? Kenapa harus memandang itu sebagai peluang bisnis juga? Iya, jadi kan gini, ke depan orang butuh informasi, gitu. Butuh informasi yang betul-betul real gitu ya. Nah, jadi kita tahu bahwa semakin modern kita, semakin butuh informasi, semakin ke depan itu semakin butuh informasi yang praktis. Sekarang kita mau tahu kejadian apa itu bisa tinggal buka handphone, di situ di tangan kita udah bisa tahu tentang informasi apa saja gitu. Nah, oleh karenanya saya pikir bisnis di media ini sangat sangat menjanjikan ke depan dengan modifikasi tertentu. Walaupun sebenarnya saya lebih banyak bagaimana ke depan itu kita bermain di nasional gitu. Saya dengan Cina ini ke depan akan mengembangkan motor misalnya, motor listrik. Kalau sekarang kan tergantung dengan minyak nih. Baik. Nah, ke depan insya Allah kita nanti akan tidak tergantung dengan minyak lagi, karena motornya adalah motor listrik gitu. Mobilnya mobil listrik gitu. Itu. Bang Yuria sebagai pengusaha dan sekaligus politisi. Oke, Bang Yuria adalah pengurus adalah kader dari Partai Golkar. Melihat sekarang yang terjadi ada kepemimpinan dualisme, seperti apa kalau menurut Bang Yuria? Mohon maaf Bang. Ya kan, kalau orang Golkar sama orang Golkar kan artinya cuma selisih paham aja lah. Itu kalau kita ini gini, kalau di Golkar itu kan budayanya gini, kalau kita ribut ya ribut di dalam lah gitu. Kalau memang terpaksa di luar ya sama saudara gitu, tetap jalan keluarnya, tetap tidak akan merugikan. Kalau jadi lihat kan Golkar ini kan ributnya cuma di Jakarta doang kok. Di daerah tenang aja, biasa aja gitu. Baik Bang, kalau gitu jadi tanya Bang, kalau di Lampung lebih ke Abu Rizal Bakri apa Agung Laksono Bang? Ya dua-duanya kader Golkar, dan kami ikut munasnya itu Munas Bali gitu. Jadi kan dua-duanya ini kader semua. Kita nggak boleh berpisah gitu. Kita butuh Agung, walaupun kita di Abu Rizal Bakri, dan kalau Lampung ditanya, ya tetap Abu Rizal Bakri kan orang Lampung. Bagaimana upaya islah Bang? Apakah akan berbuah manis menurut Abang, ataukah berbuah mangga, atau seperti apa? Saya yakin itu akan berbuah manis. Saya yakin. Karena kita tahu, di dalam itu kan ada Yusuf Kalla, yang kader Golkar juga kok. Itu. Dan mudah-mudahan memang itu bisa berjalan dengan baik, berbuah manis menurut Abang. Kadang-kadang kan nalar kita nggak nyampe dengan apa yang mereka lakukan kan. Ini urusan politik. Jadi yang di luar politik nggak boleh tahu dong Bang? Bukan nggak boleh tahu, boleh tahu. Tapi urusan politik itu kadang-kadang 2 x 2 dia nggak jawabnya belum tentu 4 kok. Jadi kadang-kadang kita matematis. Oke. Gitu. Itu kalau di politik enggak. Oke. Bisa 2 x 2 minta berapa? Gitu. Baik, menyenangkan sekali Bang, sudah berbincang-bincang selama 60 menit dengan Bang Yuria. Mudah-mudahan ketika kita bicara masalah Golkar ada yang islah dan berbuah manis. Benar ya Bang ya? Dan untuk bisnis-bisnis Abang mudah-mudahan tetap berjalan dengan lancar dan selalu sukses Bang. Untuk kemudian Lampung kita tetap pada posisi yang terbaik ya Bang ya. Kita nanti akan berjumpa kembali di yang waktu-waktu mendatang Bang. Terima kasih. Pemirsa, demikian tamu hari ini, dan mudah-mudahan kita dapat mengambil manfaat dari apa yang telah dikatakan oleh Bang Yuria Putra Tubarat. Mudah-mudahan juga bisa menginspirasi Anda. Yang paling pasti, orang yang baik adalah orang yang berguna untuk masyarakat sekitar. Yudit Samanta untuk program tamu hari ini akan berjumpa kembali pada masa yang akan datang.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.